Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali bisa hadir di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, dalam riwayat At-Tirmizi, suatu hari ada seorang badui yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Man khairun nas?" Ya Rasul, di antara manusia itu siapa kira-kira yang paling terbaik? Ya. Kita lihat posisinya sebagai seorang badui, biasanya bertanya hal-hal yang prinsip dalam hidupnya dan cenderung sederhana. Siapa di antara kita ini yang disebut sebagai orang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang berumur panjang tapi disertai dengan amal-amal baik. Itu orang yang sudah dikasih umur yang panjang, tapi dengan umur yang panjang itu dia ikuti dengan amal-amal terbaik. Nah, kalau mau dilihat yang terburuknya tinggal dibalik. Orang yang terburuk itu adalah orang yang panjang usia, tapi panjang usia itu penuh dengan keburukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ditanya kira-kira bisa kasih contoh enggak? Maka saya bisa menunjuk ya pada satu orang yang kemarin saya kira sudah kita lihat beritanya 1-2 hari yang lalu meninggal dunia. Namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Yusuf Al-Qaradawi ini atau Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini usianya 96 tahun. 96 tahun, saya kira untuk ukuran umur manusia itu termasuk panjang. Tapi usia yang 96 tahun ini, beliau sudah menulis buku 197 judul buku yang sudah ditulis, dan beberapa diantaranya saya edit ya. Nah, dengan usia yang begini ya, saya kira kalau ditambah lagi dengan karangan-karangan yang beliau tulis itu menjadikan umur itu semakin panjang ya. Orang-orang dulu berkata ya, orang-orang soleh dahulu berkata, orang yang terbaik di dunia ini ada 2. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan sesuatu ya, melakukan capaian-capaian baik, tapi setelah itu orang menulisnya. Sejarah menulis dia ya, seperti misalnya Umar bin Khattab kan, dia tidak punya tulisan, tapi dengan prestasi itu orang kemudian menulis dia ya. Nah, yang kedua adalah orang yang menulis sesuatu ya, menulis sesuatu untuk perubahan, untuk kebaikan. Nah, dari tulisan itu orang bergerak atas tulisan itu. Nah, itu orang-orang terbaik ya. Nah, saya kira posisi beliau ada di situ ya. Buku yang beliau tulis misalnya Halal dan Haram, yaitu saya kira bagi aktivis dakwah kenal buku itu. Buku itu ditulis karena permintaan Barat dan Eropa, masyarakat Barat dan Eropa yang mereka itu hidup di sebuah negeri di mana batasan-batasan halal dan haram itu sangat tipis, sehingga buku itu kemudian ditulis ya. Sampai hari ini buku itu masih sangat laku. Bahkan saya lihat sudah 50 kali cetak gitu ya. Itu kan artinya bermanfaat kan. Bagi para pelaku ekonomi syariah ya, yang hari ini banyak bank-bank syariah itu, saya kira tidak bisa lepas dari buku beliau ya, tentang ekonomi Islam. Buku beliau ada namanya Fatawa Al-Mu'asirah, 6 fatwa-fatwa kontemporer. Ini yang menjadi rujukan para pelaku syariah untuk mengembangkan syariah ini. Jadi orang bisa bergerak dari tulisan itu. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun banyak orang yang mengkritik ya tentang beliau, saya kira salah seorang mujtahid itu kan bisa salah bisa benar ya. Dan salah satu khas kata para sahabat-sahabat beliau, satu khas yang ditemukan dari Yusuf Al-Qaradawi ini yang tidak ada pada orang lain adalah kemampuan untuk menemukan 3 kemampuan sekaligus yang tidak ada pada orang lain. Yang pertama adalah kedalaman ilmu ya. Saya kira dari umur 15 tahun beliau sudah di Al-Azhar. Kemudian pada puncaknya beliau pernah menjadi ketua ulama dunia Islam. Itu saya kira karir yang tidak bisa kita kita menutup mata. Bahkan beliau pernah mendapatkan salah satu penghargaan dari Raja Faisal tentang dunia keilmuan ya. Yang kedua kemampuan orasi ya. Banyak orang biasanya berilmu tapi tidak bisa menyampaikan ilmunya dengan baik ya. Yang ketiga adalah kemampuan faktual ya. Banyak dai-dai yang biasanya banyak ilmunya, pandai pintar ngomong, tapi hal-hal yang faktual dia tidak bisa serap ya. Nah, karena itu 3 kemampuan ini saya kira menjadi inspirasi para dai ya. Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan seorang ulama itu memang kadang-kadang ada dinamikanya ya. Saya pernah membaca buku, pernah melihat satu judul buku. Judulnya itu adalah Iskatul Kalbi Al-Wa'i ya. Judulnya itu adalah mendiamkan anjing yang bergonggong. Yang dimaksud adalah Yusuf Al-Qaradawi. Itu salah seorang yang saya tidak usah sebut namanya ya. Buku ini ditulis untuk menyerang pribadi beliau. Semestinya kan dengan kemampuan menulis itu bisa dibalas dengan tulisan-tulisan yang lebih hebat. Tapi itu didiamkan. Yang menulis buku ini mati duluan ya, tapi Yusuf Al-Qaradawi kemudian justru mendoakan dia. Nah, saya kira memang ini bagian dari dinamika umat Islam yang kadang-kadang banyak hal-hal yang seperti ini yang kita lihat. Tapi ala kulli hal, kembali kepada makna hadis di atas tadi, bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang sudah diberikan umur yang panjang, tapi dalam waktu yang bersamaan dia mampu untuk mengikuti umur itu dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan dan kita mempergunakan dengan hal-hal yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.